COVID-19, kata yang selalu terdengar belakangan ini dalam keseharian kita, merupakan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Potensi transmisi yang tinggi dari virus ini membuat wabah COVID-19 berkembang menjadi pandemi global. Terlebih lagi, penularan dapat dilakukan bukan hanya oleh pasien yang menunjukkan gejala klinis, namun juga oleh mereka yang tergolong asimptomatik. Melihat fakta ini, metode diagnostik yang cepat, akurat, dan terpercaya masih terus dikembangkan agar mereka yang terinfeksi dapat segera terdeteksi dan mendapatkan prosedur isolasi yang tepat. Dengan cara ini, diharapkan pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dapat diakselerasi. Maka, sebagai bentuk kontribusi dalam pengendalian COVID-19, berikut disajikan ide penelitian berbasis metabolomik tentang pengembangan kit diagnostik COVID-19 portable berbasis chip CMOS Micro NMR. Penelitian ini berlandaskan atas dua tujuan. Pertama, mengidentifikasi metabolit yang mengalami perubahan level pada penderita COVID-19 dengan pendekatan metabolomik dari sampel spesimen manusia yang mudah diambil. Kedua, menentukan desain kit diagnostik berbasis chip CMOS Micro NMR untuk mendeteksi biomarker COVID-19 dengan hasil deteksi yang mampu dibaca melalui aplikasi yang terinstall pada gadget atau smartphone Anda. Secara garis besar, metode dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga. Pertama, sampling. Kedua, analisis metabolomik. Ketiga, konstruksi kit diagnostik. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan sampling dimulai dari perekrutan partisipan. Partisipan yang direkrut dalam penelitian ini adalah mereka yang terdeteksi negatif COVID-19 sebagai kontrol dan positif COVID-19 sebagai sampel. Lalu, dilakukan pengambilan sampel darah berdasarkan prosedur medis dari masing-masing partisipan. Darah dimasukkan ke dalam tabung antikoagulan, lalu disentrifugasi hingga diperoleh supernatan yang merupakan fase di mana serum berada. Berikutnya adalah pengambilan sampel kondensan hembusan napas atau EBC. Dengan menggunakan collection device yang terstandarisasi, dilakukan pengambilan sampel EBC sebanyak beberapa kali di hari yang sama dan berbeda. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan analisis metabolomik. Tahap ini dimulai dengan preparasi serum darah. Setelah melalui serangkaian langkah penambahan berbagai reagen yang bertujuan untuk mendapatkan serum darah yang lebih murni, diperoleh supernatan yang siap dianalisis dengan mass spectrometry. Untuk sampel darah ini dilakukan analisis MS yang terintegrasi dengan machine learning. Terlebih dahulu digunakan pemodelan awal menggunakan machine learning untuk memprediksi rasio M per Z senyawa potensial. Kemudian sampel dianalisis menggunakan MS, data yang diperoleh diolah dengan machine learning untuk mempartisipasi antar metabolit, memvalidasi percobaan, dan menentukan metabolit dengan perbedaan level yang signifikan terhadap kontrol sehingga akhirnya metabolit tersebut dapat diidentifikasi sebagai biomarker COVID-19. Selanjutnya, dilakukan preparasi sampel EBC dengan melakukan sentrifugasi, quenching untuk menghentikan segala proses, dan penambahan reagen sebagai spektra hidrogen dan agen bakteriostatik. Sampel ini kemudian siap dianalisis dengan NMR. Spektrum sampel dibaca menggunakan instrumen NMR. Hasil pembacaan divalidasi dengan mengamati konsistensi hasil pada hari yang sama dan antar hari. Selanjutnya, dilakukan analisis multivariat seperti PCA, spectral bucketing, dan targeted profiling menggunakan bantuan machine learning. Klasifikasi antar kelompok divalidasi dengan PLSDA untuk menentukan fitur paling diskriminatif, sehingga metabolit yang berpotensi sebagai biomarker dapat ditentukan. Tahap terakhir adalah perancangan kit diagnostik chip CMOS Micro NMR. Sebelumnya, mari kita bahas dulu tentang prinsip NMR sebagai core dari instrumen deteksi biomarker ini. Setiap atom dari molekul kimia memiliki nukleus yang bergerak secara acak. Tetapi, ketika diletakkan di area medan magnet yang merupakan inti dari instrumen Nuclear Magnetic Resonance atau NMR ini, nukleus akan bergerak secara teratur seperti jarum kompas dengan arah sejajar medan magnet. Medan magnet akan bergerak di sepanjang Z-axis. Apabila kita mengaplikasikan radio frekuensi pulse secara tegak lurus dengan medan magnet, maka nukleus akan berbalik ke daerah sumbu XY. Kemudian vektor magnetisasi yang berputar ini akan menginduksi arus pada coil receiver. Sinyal tersebut akan dideteksi dan diamplifikasi. Gelombang dengan amplitudo yang semakin berkurang ketika perputaran nukleus semakin sejajar kembali dengan medan magnetik ini disebut dengan FID, Free Induction Decay. FID tersebut merupakan representasi dari gelombang berdasarkan domain waktu. Kemudian transformasi Fourier secara matematis akan mengonversi gelombang ini menjadi domain frekuensi sehingga membentuk visualisasi spektrum NMR.
Melalui inovasi ini, magnet yang menjadi fitur kunci dari NMR didesain dalam bentuk miniatur yang portable. Kemudian modular dan kompleks elektronik dari sistem ini dipindahkan pada suatu chip CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Dalam kaitannya dengan diagnostik in vitro, biosensor CMOS ini akan menangani sinyal elektrik termasuk arus, impedansi, dan kapasitansi yang berperan sebagai ukuran untuk mengkuantifikasi konsentrasi suatu analit termasuk biomarker dalam suatu sampel. Lalu, bagaimana prinsip kerja CMOS Micro NMR pada kit ini? Bentuk NMR pada chip ini berupa microcoil array yang bertugas untuk menghasilkan frekuensi radio medan magnetik untuk mengeksitasi sampel dan memberikan pensinyalan NMR. Chip berbasis micro NMR ini dilengkapi dengan magnetic nanoparticles sebagai probe dengan tujuan untuk meningkatkan sensitivitas dari NMR. Probe pengenal pada elektroda dari chip CMOS ini akan mendeteksi target tertentu secara selektif. Ketika suatu target analit berikatan dengan probe pengenal tersebut, transducer ini akan mengonversi sinyal yang ditangkap berupa spektrum NMR menjadi sinyal elektrikal yang dapat terukur. Selanjutnya, dikembangkanlah aplikasi COVMark COVID-19 Biomarker yang merupakan bagian dari kit diagnostik ini. Aplikasi ini nantinya dapat diunduh di App Store atau Play Store dan dibuat agar mudah digunakan. Langkah terakhir yang penting dilakukan adalah pengujian prototipe kit diagnostik. Pertama, diawali dengan pengambilan sampel darah dan IBC secara sederhana menggunakan kit atau kolektor yang portable dan mudah digunakan oleh siapapun. Uji coba dan validasi alat dilakukan untuk memastikan kelayakan produk untuk diproduksi dalam skala yang lebih besar. Kali ini, kita akan melihat bagaimana output yang diharapkan dari penelitian ini. Pertama, terkait identifikasi biomarker. Ini merupakan salah satu contoh penyajian data metabolit-metabolit yang terdeteksi mengalami perubahan pada penderita asma jika dibandingkan terhadap orang sehat. Pada penelitian yang akan kami lakukan, akan disajikan pula data semacam ini sebagai hasil pengujian sampel di lab. Metabolit yang terdeteksi meningkat pada penderita COVID-19 akan diberi panah up, sementara yang terdeteksi menurun akan diberi panah down. Selanjutnya, ini merupakan contoh analisis hasil multivariat untuk membedakan dan menunjukkan fitur-fitur diskriminatif atau pembeda pada sampel IBC antara positif COVID-19 dengan kontrol orang sehat. PCA dan OPLS yang disajikan ini nantinya akan menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan munculnya perubahan komponen spesifik pada brain. Hal ini dapat dilihat dari pemisahan fitur-fitur antara sampel positif COVID-19 dan negatif COVID-19. Nah, dari analisis multivariat yang diperoleh tersebut, dapat dianotasikan komponen-komponen yang memiliki perbedaan level paling signifikan atau mencolok terhadap kontrol berdasarkan rank aggregation. Dalam contoh ini, diperoleh 4 metabolit yang paling mencolok perbedaannya dengan kontrol, yaitu sebagai berikut. Pada penelitian ini, nantinya diharapkan akan diperoleh metabolit-metabolit dengan perubahan level signifikan pada penderita COVID-19 yang selanjutnya dapat dianggap berpotensi sebagai biomarker COVID-19. Berikut merupakan contoh penelitian terkait biomarker COVID-19 untuk sampel serum darah. Mirip seperti sebelumnya, akan diperoleh fitur diskriminatif menggunakan recursive fitting dan dilakukan klasifikasi kelompok lebih lanjut dengan PLS projection. Dalam analisis multivariat terintegrasi ini, nantinya akan dihitung pula delta J, yaitu selisih fitur metabolit antara sampel positif dengan negatif. Nah, delta J yang diperoleh tersebut kemudian dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut agar perbedaan antara metabolit yang meningkat maupun menurun pada penderita COVID-19 dapat diamati dengan mudah. Sebagai catatan, penyajian data sampel serum darah dan IBC ini nantinya dapat juga disamakan atau dibedakan tergantung dari kecocokan terhadap hasil percobaan. Nantinya dapat pula dilakukan pemilihan jenis sampel yang lebih cocok tergantung pada saat tahapan pengujian kit diagnostik. Berikutnya tentang penggunaan dan konstruksi kit diagnostik. Penggunaan alat diawali dengan pengambilan sampel secara sederhana dengan peralatan yang portable dan mudah digunakan. Tujuannya adalah untuk menguji sensitivitas dan fungsionalitas alat terhadap sampel sederhana agar memastikan bahwa produk ini user-friendly. Berikut adalah contoh alat at-home blood collection kit untuk pengambilan sampel darah. Sementara, berikutnya adalah Excel's breath collector untuk sampel IBC. Nah, berikut merupakan ilustrasi dari desain kit diagnostik yang diharapkan. Kit ini dirancang sedemikian rupa agar terlihat minimalis, simpel, dan tentunya mudah digunakan. Sirkuit chip CMOS NMR yang telah kita bahas sebelumnya nantinya akan dimasukkan ke dalam casing plastik yang dilengkapi oleh sambungan earphone dan USB port agar dapat disambungkan ke gadget seperti smartphone atau tab yang telah terinstall aplikasi COVMark. Sampel akan diinjeksikan ke bagian tempat terdapatnya probe MNP. Aplikasi COVMark nantinya akan memiliki dua fungsi utama.
yaitu untuk memberikan instruksi langkah-langkah penggunaan device dan untuk menampilkan hasil dari deteksi yang dilakukan oleh micro NMR. Berikut merupakan contoh ilustrasi tampilan hasil deteksi yang diharapkan pada aplikasi. Dapat dilihat bahwa aplikasi akan menampilkan hasil sederhana berupa level biomarker pada sampel yang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan database kontrol. Database kontrol berupa orang sehat akan tersedia dari berbagai kelompok umur, jenis kelamin, dan kondisi komorbid. Pada contoh berikut, ditunjukkan biomarker yang levelnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kontrol, sehingga sampel dapat dikategorikan sebagai sampel terindikasi terinfeksi COVID-19 ataupun tidak. Berikut adalah rancangan anggaran biaya secara kasar yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan kit diagnostik sensor biomarker COVID-19 ini. Total biaya tersebut berkisar pada Rp51.040.000. Dengan adanya kit diagnostik berbasis sensor biomarker dengan platform CMOS Micro NMR ini, diharapkan deteksi COVID-19 dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, ekonomis, dengan hasil yang tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah referensi yang digunakan. Dan berikut adalah sumber dari klip yang digunakan dalam video ini. Untuk pengembangan penelitian ini, saran dan pertanyaan Anda akan sangat berarti bagi kami. Terima kasih atas perhatiannya.